Saudara, hari ini dijadwalkan 3 penerbangan membawa WNI dari Iran tiba di Jakarta. Bagaimana situasi kepulangan WNI yang dievakuasi dari Iran? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Zefanya Situmeang, dan juru kamera Riki Sultana dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Zefanya, jadi data terkini berapa orang yang tiba di Jakarta hari ini? Kalau dari Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha, ini masih mengkonfirmasi sebanyak 48 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing evakui ini yang akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Begitu, di mana kalau kedatangan yang terdekat ini akan tiba pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, yang dimana seharusnya sudah tiba sore ini, tapi kami masih harus mengkonfirmasi lagi ke papan kedatangan apakah sudah mendarat atau belum menggunakan penerbangan Turkish Airlines. Sebelumnya kalau di hari kemarin Friska dan juga saudara, ini seharusnya ada sebanyak 29 WNI yang tiba di tanah air, tapi kita ketahui 18 WNI ini kemarin harus ditunda penerbangannya dikarenakan adanya gangguan rute penerbangan dari Doha, Qatar untuk menuju ke Jakarta, Indonesia. Tapi dari Yuda Nugraha sendiri ini sudah mengkonfirmasi bahwa ke-18 WNI yang kemarin tertunda perjalanannya ini juga masuk ke dalam list 48 WNI yang akan tiba di Jakarta, Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta tepatnya pada hari ini. Nah, memang tentu ada sejumlah rangkaian yang harus dilalui oleh para WNI yang baru tiba setelah mendarat begitu ya, seperti pemeriksaan dokumen di imigrasi dan juga bea cukai, kemudian pengambilan bagasi, kemudian juga ada pengecekan kesehatan kepada sejumlah WNI dari Iran ini yang sudah tiba di Jakarta, Indonesia. Kalau dari pemerintah sendiri ini sebenarnya menargetkan sebanyak 96 WNI dan 1 WNI evakui ini dipastikan tiba di Indonesia hingga esok hari. Tapi kalau kita hitung dari ketibaan 11 WNI kemarin dan 48 WNI yang akan tiba hari ini, artinya ini ada sekitar 60 WNI begitu yang akan tiba pada hari ini. Sisa sekitar 30 WNI lagi, Friska dan juga saudara, yang masih akan kita tunggu kedatangannya di tanah air begitu. Dan tentu kita akan menunggu nanti informasi lebih lanjutnya dari Kementerian Luar Negeri seperti apa. Tapi Friska dan juga saudara, informasi terbaru juga yang kami terima dari Yuda Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri ini juga menyebut bahwa selain 49 WNI dari Iran, ada sebanyak 5 WNI dari Yaman Utara dan juga Tel Aviv dan Yerusalem ini yang juga akan tiba di tanah air begitu. Di mana pemerintah Kementerian Luar Negeri ini sudah bekerja sama dengan KBRI Muscat dan juga KBRI Aman. Ketika mereka menerima status di kawasan tersebut ini sudah ditetapkan siaga 1, kemudian Kemenlu ini segera mengevakuasi ke-5 WNI ini yang juga akan tiba pada hari ini di Bandara Soekarno-Hatta. Kurang lebih masih ada sekitar 200 WNI yang ada di Iran, Friska dan juga saudara, yang tentu ini masih kita tunggu apakah mereka juga akan dievakuasi begitu, karena kalau dari Kemenlu sendiri menyebut proses evakuasi ini tergantung dari masing-masing pribadi WNI di sana. Masih ada jumlah WNI yang memilih menetap di kawasan Timur Tengah tersebut, di Iran khususnya, karena perihal pekerjaan kemudian studi yang masih berjalan. Tapi dari pemerintah ini sangat menghimbau kepada WNI tersebut agar tidak menunggu situasi semakin memanas baru meminta dievakuasi begitu ya, karena kita ketahui eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah ini masih cukup tegang begitu, masih tinggi, dan tentu keselamatan dari para WNI ini sangat diutamakan dari pemerintah Indonesia. Tentu kita akan menunggu, Friska dan juga saudara, terdekat 17.35 ini seharusnya sudah mendarat, tapi nanti juga akan ada penerbangan selanjutnya di pukul 21.40 waktu Indonesia Barat untuk kedatangan kloter selanjutnya dari WNI yang dievakuasi dari Iran. Friska. Zefanya, apa saja kendala selama evakuasi selama beberapa hari terakhir ini, bisa diceritakan? Misalnya saja, kan sempat ada WNI yang diberangkatkan base-nya dari Qatar menuju ke tanah air sempat tertunda. Nah, apa saja kendala lainnya? Ya, sejauh ini kalau informasi yang kami terima yang menjadi kendala tentu
masih terkait dengan bagaimana situasi area penerbangan di kawasan Doha Qatar khususnya Friska dan juga saudara, karena memang serangan yang masih belum bisa dipastikan ini antara Iran kemudian Israel ini yang masih terus bergulir begitu ya, sehingga ini rute penerbangan ini masih menjadi salah satu kendala dari kepulangan para WNI ke tanah air. Kemudian kalau proses evakuasi sendiri, kalau dari Kemenlu sendiri ini menyatakan sejumlah WNI ini masih ada yang memilih untuk menetap di kawasan Timur Tengah tersebut dikarenakan itu tadi yang seperti saya sampaikan, masih ada yang merasa ada pekerjaan yang harus dilakukan, kemudian studi yang harus berjalan begitu, sehingga dari Kemenlu ini sangat menghimbau kepada sejumlah WNI tersebut ini untuk segera mendaftarkan diri ke KBRI setempat agar bisa dievakuasi secepatnya, mengingat situasi kondisi ini yang masih memanas di kawasan Timur Tengah. Tapi kalau kemarin saya lihat pernyataan dari Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Andi Rahmianto, ini menyebut KBRI di Teheran, Iran ini sudah menerima sejumlah permintaan tambahan untuk dievakuasi dari sejumlah WNI di Iran ini untuk dipulangkan ke Indonesia begitu, dievakuasi melihat situasi yang semakin menegang. Tentu kita akan melihat, Friska dan juga saudara, bagaimana kelanjutan proses evakuasi dari pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri ini untuk mengutamakan keselamatan para WNI yang berada di kawasan Timur Tengah. Friska. Gelombang kedua pemulangan WNI dari Iran sekitar 48 yang masih kita tunggu kedatangannya, dan juga nanti penerbangan malam hari juga ada gelombang berikutnya. Terima kasih Zevanya Situmeang dan juru kamera Riki Sultan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.